Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arby Reptile Channel. Nah, tadi gue bisa live Instagram dan memang responnya teman-teman masih lumayan bagus ya. Makasih banget gitu kan buat teman-teman yang udah masuk tadi di live Arby Reptile di Instagram. Jangan lupa channelnya Instagram gue itu Arby Reptile ya. Tinggal dibuang aja channelnya. Nah, itu Instagram pribadi gue. Nah, kali ini gue nggak mau ngebahas panjang lebar sih sebenarnya, nggak mau cerita panjang lebar. Kita sekarang keluar dari edukasi formal. Ya kadang-kadang gue selalu tiap konten gue selalu membawakan edukasi formal di bidang saintifik atau keilmuan ya teman-teman. Kali ini gue coba ngebahas tentang mitos, klinik dan gaib ataupun ya cerita-cerita mistis lah tentang reptil khususnya ular. Nah, ini dari pengalaman hidup gue sendiri sebenarnya. Gue sedikit mau bercerita dan gue akan coba kasih jawaban atau solusi secara ilmiah dan masuk akal. Nah, yang pertama teman-teman pasti tahu cerita-cerita zaman dulu. Kenapa orang dominan sangat membenci ular? Yang pertama, ular selalu menjadi peran negatif dalam sebuah film. Ya, hanya satu film yang menjadikan ular itu peran baik, yaitu Fei-Chuseng, siluman ular putih. Sisanya ular selalu dijadikan momok negatif ataupun karakter antagonis di setiap film. Nah, ini yang mendoktrin orang-orang takut sama ular sebenarnya. Dia berpikir bahwa ular itu semuanya berbahaya, ular itu semuanya bisa mematikan. Masih banyak lagi pokoknya teman-teman. Dan orang tua kita dulu yang memang sudah terdoktrin dengan film-film ular, dia akan bercerita kepada anaknya atau bercerita kepada ponakannya, jangan deket-deket ular nanti dipatok, jangan main ke sawah nanti dipatok, ular itu semuanya jahat. Nah, tapi kita balik lagi ke cerita-cerita Yunani kuno ataupun cerita rakyat bahwa memang ular adalah jelmaan iblis. Itu banyak banget teman-teman ya. Bahkan di agama saya sendiri, Islam itu juga seperti itu. Tapi ajaran baginda Rasulullah juga mengajarkan tidak boleh membunuh ular yang masuk ke dalam rumah kecuali memang sudah 3 kali berturut-turut. Nah, itu kisah yang dikisahkan ya. Nah, sekarang kita ambil aja konten kali ini menurut pandangan saya, Arby Reptile. Nah, yang pertama adalah cerita tentang jangan masuk ke sawah atau jangan masuk ke kebun. Nanti kepalanya dipatok ular, ubun-ubunnya dipatok ular hijau, ular hijau ya. Nah, kita balik lagi ke habitat ular. Rata-rata ular yang berwarna hijau itu habitatnya adalah tempat tinggalnya adalah arboreal teman-teman, atau berada di atas pohon. Nah, ular arboreal dia akan mencoba menggigit ketika merasa terancam tubuh manusia yang posisinya memang paling tinggi, yaitu adalah kepala tentunya. Nggak mungkin ular pohon itu matoknya jempol kaki. Kecuali si ularnya kondisinya memang sudah jatuh di bawah ya, itu beda cerita lagi. Nah, ubun-ubun hati-hati dipatok ular hijau ya kan, nanti mati lo, ubun-ubun lo dipatok. Nah, gara-gara cerita ini semua ular yang berwarna hijau memiliki mendapatkan fitnah yang sama. Padahal ular hijau di Pulau Jawa sendiri sudah saya jelaskan di konten saya jauh banget, hanya satu spesies yang dapat mengakibatkan kematian, yaitu dari genus Trimeresurus ya. Sekarang sudah berubah menjadi Cryptorhynchus albolabris. Nah, atau ular bangka laut atau ular bangkai laut atau ular Majapahit. Nah, ular inilah yang memiliki tingkatan bisa masuk dalam golongan berbisa tinggi, berpotensi mematikan. Nah, kemudian juga ada cerita seperti ini teman-teman. Ini lama banget, tahun 2006-2007 saya sudah mendengar cerita ini. Piton reticulatus ya. Saya pernah berdialog dengan dosen saya waktu itu. Ketika saya kuliah dulu saya sering bawa ular 2007-2008. Ketika tiba-tiba mobil dosen berhenti di depan saya dan dia turun dari mobil. Dosen itu bertanya kepada saya, "Wah,
sanca ya mas? Iya pak, piton reticulatus atau sanca batik atau sanca kembang. Nah kemudian si dosen itu langsung mematahkan statement saya ketika dia bilang itu kan berbisa. Saya bilang piton tidak berbisa pak, ya kan, piton membunuh mangsanya dengan memotong saluran pernafasan dengan cara membelit. Tapi si dosen itu membantah lagi. Di neraka dulu dia cerita seperti itu, sanca adalah ular yang memiliki bisa paling banyak. Nah kemudian dia bagi-bagi mas, dia bagi ke kobra seberapa persen, dia bagi ke walang-weling berapa persen, sampai si piton ini kehilangan bisanya sendiri. Begitu menurut cerita pak dosen. Nah kita coba jawab ya teman-teman. Saat itu saya tidak bisa melawan lagi argumen dia, karena ketika saya lawan lagi dengan argumen, kita sama-sama adu asumsi, bukan adu penelitian valid. Kita balik lagi ke teori evolusi lah ya, sedikit saja. Jadi spesies genus pada ular sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Dari genus Piton ataupun famili Pitonidae itu memang sudah dianugerahkan tidak memiliki taring bisa dari lahir. Ya teman-teman, bukannya dia memberikan bisa kepada ular lain, seperti apa yang dosen saya bilang saat itu. Nah mungkin dia sekarang lihat saya di channel YouTube, saya sudah lupa dosen itu siapa. Nah jadi tidak ada istilah seperti itu ya teman-teman. Ular sanca membagi-bagi bisanya ke ular lain ketika di neraka dulu. Nah ini cerita yang lucu, tapi menjadi pelajaran buat kita bersama. Kemudian ada cerita lagi, mas ada ular sanca besar, kepala yang kepalanya ngikat pohon, ekornya ngikat pohon, kemudian dia ngegoyangin badannya buat nguras empang atau kolam dan memakan ikannya. Nah ini juga kita akan coba jawab secara nalar saya sendiri ya, ataupun pengalaman saya bermain dengan reptil. Piton reticulatus adalah ular yang rata-rata 89% memakan mangsa berdarah panas atau yang memiliki suhu panas teman-teman, seperti ayam, unggas-unggasan lah ya, aves, mamalia ataupun pengerat teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena piton didesain memiliki pit sensor atau sensor panas. Nah ada di konten saya sebelumnya. Nah kemudian juga ada cerita tentang, bang, kalau digigit ular berbisa itu duluan ke air. Si ularnya duluan yang ke air atau kita duluan yang ke air? Yang duluan ke air akan selamat. Kalau ularnya duluan kita mati bang, ularnya selamat. Kalau kita duluan, ularnya yang mati bang, kita selamat. Begitu ceritanya teman-teman. Di sini kita bisa ambil logikanya saja ya. Mungkin pada saat itu orang yang tergigit ular ini dia tidak tahu spesies apa yang menggigitnya. Bisa saja ular tidak berbisa, ya kan? Ketika dia digigit, dia ke air dan dia selamat. Akhirnya dia bercerita sama orang-orang, gue duluan ke air dong, sehingga gue nggak mati ketika digigit ular. Padahal kita tidak tahu, jangan-jangan ularnya tidak berbisa. Nah akhirnya dari omongan ini mulailah menyebar dari mulut ke mulut dan dipercaya sebagian orang. Jadi banyak cerita rakyat yang lucu tapi nggak masalah, asal tidak menjadi pembodohan massal, dieksploitasi lewat media TV ataupun media yang lain ya. Nah kemudian juga cerita tentang, nah ini cerita yang lucu. Ini cerita yang pernah saya dapat beberapa tahun lalu. Ini cerita ini agak sedikit lucu teman-teman. Saya bertemu dengan banyak orang ketika bermain reptil, karena waktunya memang gak sebentar. Saya sudah bertemu ratusan bahkan ribuan orang yang memang dia tahu ular, ataupun dia hanya sekedar tahu dan bahkan sok tahu. Nah, mas, saya bertemu dengan orang A. Di kampung saya, kampungnya di mana mas? Sukabumi mas. Oke. Ada lagi orang B di tempat yang berbeda. Kampungnya di mana mas? Jadi orang yang bertemu saya ini kampungnya berbeda-beda. Ada yang Sukabumi, Cianjur, Bogor, Tasik dan lain-lain lah. Pokoknya sampai ceritanya sampai Jawa Timur juga ada. Tapi orang ini cerita sama saya dengan cerita yang mirip. Di kampung saya ada ular berukuran seperti ban truk mas, di tengah hutan sampai berlumut badannya, sehingga nggak tahu mas kalau itu ular. Didudukin tiba-tiba gerak, keangkat badannya.
badan orangnya, tiba-tiba pas lihat, oh ular segede ban truk mas. Ada juga cerita yang didudukin, ada cerita juga yang diinjek. Pas diinjek batang kayunya nggak tahu bergerak mas. Nggak taunya ularnya gede banget, segede ban mobil truk atau ban mobil besar ya. Orang yang cerita sama saya berbeda-beda, kampungnya pun berbeda-beda, ceritanya sama. Jadi saya bilang ini adalah cerita rakyat ya, bukan cerita sesungguhnya. Karena terkadang ketika orang bercerita, padahal bukan dia yang mengalami, dia akan memposisikan orang itu, orang dirinya sebagai orang itu yang mengalami langsung kejadian tersebut. Nah ini yang kadang-kadang berbahayanya informasi yang tertular dari mulut ke mulut. Jadi itu cerita-cerita yang pernah saya temukan ketika bermain reptil. Nah kemudian ada juga yang bilang ularnya ini bermahkota, ularnya ini ada rambut. Banyak banget fakta itu yang sudah dibongkar oleh anak-anak reptil, bahwa rambutnya sengaja dijahit, batunya sengaja dielem ya. 2006 sampai saat ini 2021 saya mendalami ular. Nggak cuma ular peliharaan loh, saya masuk hutan dan lain-lain. Alhamdulillah saya tidak pernah berjumpa dengan ular jadi-jadian. Alhamdulillahnya. Karena memang ketika pikiran saya fokus hanya mencari ular untuk edukasi, baik maupun di display untuk edukasi nanti di komunitas saya dulu. Alhamdulillah saya tidak pernah menemukan mistis-mistis seperti itu. Ada ular penunggu pohon besar, ada ular penunggu perapatan, ada ular penunggu jembatan. Cerita ini pasti ada. Tapi saya suka cerita ini. Kenapa? Kenapa saya suka cerita seperti ini? Undang-undang yang dibuat pemerintah untuk menjaga suatu habitat terabaikan. Tapi kearifan lokal, adat yang mengaturnya, budaya yang mengaturnya, kuncen yang mengaturnya akan lebih dihormati oleh orang banyak. Jadi ketika ada penunggu di hutan sebelah sana, ular raksasa, hutan itu akan terjaga dengan sangat baik. Ini yang saya suka sebenarnya teman-teman. Jadi kearifan lokal menjaga habitat ataupun populasi binatang dengan sangat baik. Nah itu sedikit cerita tentang pengalaman saya dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan sedikit di reptil, tapi dia mencoba membuat pengetahuan itu full tank dadakan dan memberitahu saya dulu. Alhamdulillahnya sampai saat ini banyak orang-orang yang belajar dengan saya ataupun saya belajar dengan orang lain. Kita selalu berpikir bahwa kita tidak memiliki ilmu apa-apa ya, ataupun kita tidak memiliki pengetahuan apapun. Itu yang membuat kita bisa menyerap ilmu dari orang lain. Oke teman-teman, demikian edukasi cerita, sebenarnya bukan edukasi, cerita kali ini untuk meluruskan beberapa cerita rakyat yang sampai saat ini masih dipercaya orang banyak. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Bantu share ke penjuru dunia. Karena lagi-lagi saya bilang, ilmu tidak ada kata tamat, dan ilmu tidak ada yang mubazir, bahkan kadaluarsa. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.